Kenalkan, nama saya Susi Gumolda Marta. Saya guru di SMP Negeri 2 Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saat ini saya sedang menempuh profesi pendidikan guru dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023 di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan menampilkan video PPL saya yang kedua di SMP Negeri 2 Sepang yang sudah saya laksanakan. Selamat menonton. Mungkin bisa pimpin salah satu teman kalian. Ayo kalau pimpin kalian. Ayo kita berdoa untuk kita mengajar ketika kita masih berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Ayo. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya absen dulu. Ibu absen dulu ya Naya. Mulai pelajaran ibu absen sebentar ya. Ini yang namanya dipanggil boleh nanti menjawab hadir seperti itu ya Naya. Ya, silakan namanya dipanggil ya, Nak. Yang pertama, Aifa Maharif, Almira Lovitasari, Amelia, Arifon, Bagastoni, Carolina Medita, Cerin, Fitria, Chelsea, Jesua, Marvin, Miranda, Muhammad Ramadhani, Owendre, Rahel Setriana, Revan Julio Rama, Revita Mariska, Reza, Rio, Rizky, Sonia, Teni, Windy Osiana Maharani, Yuridis Produstifia Syaladan, Marsia Indah. Ya, mana ini semuanya sehat-sehat ya, hadir semua ya. Ya. Kali ini siapa? Kayaknya hari ini sangat glowing dan bersih ini kelasnya. Hari ini semuanya melaksanakan PKS? Pintar. Nah, memang sebagai siswa kita berkewajiban ya membersihkan ruangan kelasnya supaya apa? Tidak kotor dan tidak banyak sampah-sampah, tidak datang penyakit. Oleh belakangan ini kan kita tahu cuaca buruk. Nah, kalau kotoran tinggal di kelas kita, kalau kelas kita kotor malah nanti datang penyakit. Betul tidak? Betul. Ya, makanya diusahakan harus punya kerjasama. Nah di sini kita masuk ke bab yang berikutnya dari yang kemarin. Kalau kemarin babnya mengenai apa yo? Siapa yang tahu? Iya, sistem koordinat. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai relasi dan fungsi ya. Di bab yang ketiga. Ini dia bab yang ketiga. Mengenai apa sih benar? Relasi dan fungsi. Nah di sini di relasi ada tahapannya, kegiatan apa yang harus dilakukan. Begitu juga dengan fungsi. Adapun di dalam relasi dan fungsi itu angka tujuan pembelajarannya. Ada berapa nak? Tiga. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, tolong dibacakan Teni. Apa poin yang pertama nak dalam tujuan pembelajaran kita nak? Peserta didik mampu mendefinisikan relasi dan fungsi dengan baik dan benar. Yes, good, bagus. Peserta didik mampu mendefinisikan relasi dan fungsi dengan baik dan benar. Poin yang kedua apa kita? Peserta didik mampu menentukan dengan benar suatu relasi dan fungsi pada diagram anak. Diagram kartesius dan hubungan sangat menentukan dengan teliti. Ya, ada poin yang kedua di dalam pembelajaran kita hari ini. Peserta didik atau anak-anakku sekalian harus bisa mampu menentukan dengan benar suatu relasi dan fungsi pada diagram panar, diagram kartesius, dan hitungan pasangan berurutan dengan teliti. Lalu pada poin yang ketiga ini apa Adipun? Peserta didik mampu memahami perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi dengan baik dan benar. Ya, mampu memahami perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi ya. Jadi ada fungsi dan bukan fungsi. Nah, itu perlu juga dipahami dalam materi ini ya. Lalu kita akan melihat pengertiannya. Pengertiannya di sini ada ibu angkat mengenai relasi dulu. Jadi satu persatu kita bahas. Mulai dari relasi dan fungsi. Coba Caroline, apa yang dimaksud dengan relasi di depan? Relasi adalah hubungan yang memasangkan suatu hubungan dengan hubungan yang lain. Yes, bagus. Relasi adalah hubungan yang memasangkan suatu himpunan ke himpunan yang lain, atau ya hubungan antara orang tua dan anak, lalu hubungan antara siapa lagi bisa? Iya, anak dan ayah, ibu dan anak,
ya kan? Bisa. Lalu dalam mempelajari relasi ada 3 hal yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus mampu apa di situ, Rizky? Diagram mana, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Iya, harus kita bisa menyatakan dalam pelajaran relasi, harus bisa menyatakan dalam diagram panah, menyelesaikan di dalam diagram panah, lalu himpunan pasangan berurutan, dan meletakkan diagram kartesiusnya. Itu untuk relasi. Jadi dalam mengatakan hubungan kita atau hubungan yang dipasangkan, kita juga harus bisa mengerjakan relasinya di dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, di sini ada contoh yang ibu angkat mengenai relasi, karena katanya tadi kan hubungan itu bisa di dalam keluarga, bisa di dalam sekolah, di dalam masyarakat. Kalau misalnya di dalam sekolah, berarti hubungan siapa sama siapa? Ayo, Rama. Guru dan murid. Bagus, antara guru dan murid atau siswa. Kalau di dalam masyarakat yuridis, hubungan dalam masyarakat siapa? Ayo bisa yang disebutkan. Siapa? Antara tokoh-tokoh agamanya dengan masyarakatnya, ya kan? Betul tidak? Iya, karena kita kalau bermasyarakat pasti ada tokoh-tokohnya, ya kan? Tokoh agamanya, tokoh adatnya, ya. Nah, kita harus berhubungan. Itu kalau dalam masyarakat. Kalau dalam sekolah tadi sudah dikatakan sirama antara guru dan murid. Nah, kalau tadi di dalam keluarga, Eva sudah bilang antara ayah dan anak. Ya, itulah hubungan, ya. Nah, di sini ada ibu angkat mengenai hubungan juga, yaitu antara ibu siapa, Nak? Iya, memiliki berapa anak, Nak? 3. Siapa anaknya, Nak? Abah, Caca, dan Fania. Lalu si ibu siapa lagi ada, Nak? Rambi. Ibu Rambi anaknya berapa, Nak? 2. Siapa? Nah, Eja dan Dara. Dalam hubungan mereka, ibu dan anak ini bisa dibikin himpunan. Himpunannya seperti apa? Seperti ini. Misalnya dalam himpunan A itu bisa dicantumkan nama ibunya. Dalam himpunan B bisa dicantumkan nama anaknya. Tinggal dipanahkan. Ya, dipanahkan relasi mereka, hubungan antara ibu dan anak. Lalu yang dipanahkan siapa? Anak-anak mereka dan ibu mereka. Seperti contoh, Ibu Nadia dipanahkanlah ke anaknya. Gak mungkin ke anak si Rami, kan? Jadi dipanahkan ke anaknya sendiri. Nah, itulah yang disebut relasi. Artinya hubungan. Ya, Nadia? Paham ya? Iya, bagus. Nah, di sini juga ada contoh lagi. Ibu angkat mengenai relasi supaya lebih paham. Nah, ini satu persatu ibu ada buat contoh di sini. Contoh yang menyatakan relasi. Sama kayak tadi poin pertama ya mengenai hubungan. Di sini juga ada ibu angkat contoh relasi mengenai diagram panah. Contohnya katanya himpunan A 3, 4, 5, himpunan B 6, 7, 8. Lalu apa nama relasinya? Kurang dari. Nah, hubungannya kurang dari. Judulnya kurang dari. Nah, kalau himpunan A kurang dari B, maka kita perhatikan dulu panahnya, betul tidak? Himpunan A 3 kurang dari 6, betul? Betul. 3 kurang dari 7, betul? Betul. 3 kurang dari 8, betul? Betul. Betul. Lalu di sini ada poin 4 ya. Di sini poin 4 kurang dari 6, betul? Betul. 4 kurang dari 7? Betul. 4 kurang dari 8? Betul. Betul sekali hubungannya atau relasinya. Lalu 5 kurang dari 6? Betul. 5 kurang dari 7? Betul. 5 kurang dari 8? Betul. Iya, itulah contohnya. Paham ya untuk diagram panah ya? Ya, tinggal kamu harus cermati judulnya apa, hubungannya apa. Kalau ini hubungannya mengenai kurang dari, berarti kamu harus bisa mengerjakannya seperti itu ya. Lalu berikutnya mengenai himpunan pasangan berurutan. Nah, cara mengerjakan pasangan berurutan. Kalau tadi sudah kita tahu kurang dari si panah-panahnya, tinggal menuliskannya tanpa harus bikin himpunannya tadi. Tanpa harus, tapi menuliskan menguraikannya. Contoh tadi 3 dipanahkan ke 6, tinggal bikin kurawal. Ini namanya kurawal enaknya atau dalam kurung. 3 tadi dipanahkan ke 6, kamu bikin aja 3,6. 3 tadi dipanahkan ke 7, berarti 3, tadi 3 dipanahkan ke 8, berarti 3,4. Tadi 4 dipanahkan tadi ke 6, berarti 4,6. Tadi 4 tadi dipanahkan ke 7, berarti 4 tadi dipanahkan ke 8, berarti 4. Begitu seterusnya aku ya. Kalau menyatakan himpunan pasangan berurutan. Kalau ketiga lagi, satu lagi dalam relasi menyatakan dalam diagram kartesius. Kalau dalam diagram kartesius seperti biasanya, berarti kita harus ingat bab 2 mengenai sistem koordinat. Yang dalam sistem koordinat yang harus kita ingat yaitu mengenai sumbu, ya kan? Ya, sumbu x dan y. Nah, itu sumbu x dan y. Kalau y-nya yang vertikal, x-nya horizontal. Nah, kalau sudah tahu itu, kamu enak aja tinggal masukinnya seperti ini. Kalau himpunan A misalnya disebut A pakai X, himpunan B-nya disebut Y, tinggal meletakkan hubungan mereka tadi. Hubungan 3 dan 6, berarti kasihlah titiknya di sini 3 dan 6, inilah titiknya. Misalnya hubungannya 3 dan 7, inilah titiknya, betul kan?
3 dan 8 inilah titiknya. Nah, tidak meletakkan titik-titiknya. Lalu 4 dan 6 ini titiknya. Jadi titiknya itu nggak sembarangan. Misalnya 3 dan 6. Lalu kenapa lagi ke 4? 1 dulu selesaikan. Kalau dari 3 dulu selesaikan. Kalau ke 4 dulu selesaikan. 4, berapa? Temukan titiknya. Nah, baru kalau udah selesai baru berikutnya gitu. Ya, paham? Iya, bagus. Lalu karena kalian bisa paham, kita berikutnya lagi masuk ke fungsi. Tapi sebelum masuk ke fungsi, di sini ada catatan mengenai relasi. Relasi catatannya artinya tidak punya syarat. Tidak punya syarat apapun, bebas. Nah, kalau fungsi judulnya pemetaan. Fungsi judulnya pemetaan. Nah, di sini ada ibu angka mengenai pengertian dari fungsi ya. Coba dibacakan dulu si Amel, apa arti fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasukkan dengan hal yang berikut. Yang memasukkan sebuah pemetaan dengan hal yang dapat oleh satu anggota dengan dia. Ya, coba perhatikan perbedaan antara fungsi dengan relasi. Kalau fungsi katanya yang dia relasinya khusus memasangkan himpunan A ke himpunan B, memasangkan setiap anggotanya tepat satu kali, ya. Satu kali dia boleh memasangkan. Kalau relasi kan tadi bebas tanpa syarat. Mau ibu Nadia yang tadi memanah sampai 2 kali, 3 kali boleh. Kalau fungsi nggak boleh memanahkan sampai 2 kali, 3 kali. Makanya ada di sini catatan, dibikin catatan. Jadi istilahnya fungsi itu tidak boleh jomblo. Jomblo maksudnya tidak boleh sampai nggak memanah dan tidak boleh bercabang atau poligami kata orang istilahnya ya. Jadi dia nggak boleh dia 2 kali. Kalau di istilah perkawinan, kalau dua kali kawin berarti apa nih? Poligami kan? Nah ya nggak boleh seperti itu maksudnya ya. Iya baik. Lalu contoh di sini ada ibu angka ya materinya supaya lanjut mengenai membedakan. Nah ini tujuan pembelajaran yang ketiga tadi handphonenya yang kamu baca ya. Iya, membedakan mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Nah ini dia yang dikatakan tak boleh bercabang atau poligami. Coba perhatikan. Himpunan A ada siapa kan? A, B, C. Himpunan B nya 1 dan 2. Himpunan A kemana dia Rio? Ke 1. Himpunan B nya ke siapa dia? 1 dan 2. Himpunan C nya kemana Marvin? Himpunan C kedua. Nah, ada yang bercabang? Siapa? B. Bercabang dia, berpoligami dia, memanah 2 kali. Nah, dari gambar berikut kita lihat catatannya, pernyataannya. Benar dia fungsi? Bukan. Berarti ini betul? Betul. Dia bukan fungsi, betul kan? Betul. Salah kalau dia disebut fungsi katanya. Betul. Lalu kita lihat seperti ini, gambar yang berikut. Yang A ada memanah enggak? Enggak ada memanah. Yang B ada memanah? Ke siapa? 1 dan 2. Waduh, bahaya. Yang C-nya? Memanah ke siapa Jesua? Kedua. Kira-kira fungsi nggak Jesua? Nah inilah yang disebut tidak boleh jomblo dan tidak boleh poligami. Ini dia nih contohnya. Contohnya dia tak boleh jomblo. Contohnya katanya dia nggak boleh jomblo seperti ini. Dia kan jomblo namanya, nggak ada pasangannya. Terus dia berpoligami dia ini. Berpoligami ya, dia bercabang 2 kali loh dia memanah istri, bahaya dia ini. Nah makanya dia bukan fungsi dia ini. Nah ini bukan fungsi. Itulah contoh yang konkret ya sekali yang disebut dengan tidak fungsi. Ya kan? Betul ya? Tidak fungsi banget ya. Sudah dia nggak memanah, bercabang lagi, itu tidak fungsi ya. Baik, berikutnya yang merupakan fungsi, coba masa dari tadi yang bukan. Sekarang kita lihat yang fungsi ya. Perhatikan, himpunan A ada A, B, C. Yang A-nya kemana ke siapa? Yang B-nya? Kedua. Yang C-nya? Nah, ini fungsi nggak ya? Fungsi. Ini fungsi. Walaupun satu tujuan. Ya, satu tujuan istilahnya ya ada siapa? Kamu berdua. Tapi mereka cukup sekali. Nah, itu fungsi karena dia memanah walaupun satu tujuan, ya kan? Satu orang. Lalu yang di bawahnya, ini fungsi nggak? Fungsi. Walaupun ada 2 orang menyukai 1. Nah, ada 2 orang menyukai 1 orang, tapi dia fungsi ya. Nah itu fungsi itu namanya ya. Paham ya? Paham. Lalu berikutnya yang harus kamu lagi ingat istilah dalam fungsi ada yang disebut domain, kodomain, range. Nah kalau domain di sini apa namanya? Daerah asal. Kodomain? Iya, daerah kawan. Range? Nah yang disebut di sini daerah domain artinya himpunan A yang sebelah kiri. Ini yang disebut domain. Yang disebut
sedangkan bermain. Lalu yang dipanah itu yang disebut range. Siapa yang dipanah? Satu dan tiga ya. Coba lihat ini 1 dan 3. 2 dipanah nggak ini? Tidak. Berarti dia ini tidak termasuk hasil atau range kan? Iya. Lalu yang dimaksud yang kode main, coba dulu sebutkan sharing siapa yang kode main? Yes, good. 1, 2, dan 3. Bagus. Baik, berikutnya karena sudah paham, kita lanjut lagi mengenai materi kita, yaitu yang ini. Nah, dia banyaknya fungsi. Cara menghitung banyak fungsi ini betul banget, perlu sekali. Nah, ini cara menghitung banyaknya fungsi. Apa rumusnya? Coba dibacakan dulu. Repan. Apa pernyataan di situ anakku? Banyaknya fungsi dari himpunan A dikatakan jumlah B dipangkat jumlah A. Banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya himpunan B dipangkat dengan himpunan A. Contoh katanya di situ. Himpunan A ada berapa itu? Berapa anggotanya? 3. Himpunan A anggotanya 3. Banyaknya. Nah ini kan selalu ibu udah ajarkan. Kalau ada kata N berarti banyak ya. Banyak siapa? Himpunan A. Ada berapa kan? 3. Himpunan B 2. Maka rumusnya kalau dikatakan A ke B, maka ini dulu baru ini. Berarti banyaknya himpunan B dipangkat himpunan A. Banyaknya himpunan B tadi berapa? 2. Banyaknya himpunan A 3. Berarti kalau 2 dipangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3. Berarti kalau dikali berarti 2 kali 2 kali 2 8. Berarti dia ini 8 kali terjadi. Coba kita lihat hitung. Ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah betul. Jadi ada 8 kali fungsi yang terjadi tanpa ada yang bercabang, tanpa ada yang jomblo. Coba perhatikan. Ada yang bercabang ini. Ini. Betul. Nah, itu cara menentukannya ya. Menentukan berapa banyak terjadi fungsi. Kamu ingat rumusnya. Selalu ingat rumusnya ini. Kalau dibilang A ke B berarti banyak B pangkat A. Banyak B pangkat A. Kalau dia bilang himpunan A ke B, ya itu perlu diingat catatan. Lalu materi kita yang terakhir ya, yang materi kita ini ada contoh nih. Ibu angka. Kalau misalnya himpunan A nya banyaknya berapa kan? 3. Himpunan B nya berapa kan? 5. Nah coba perhatikan. Ini sebelum masuk selanjutnya, di sini ada himpunan A nya 3, himpunan B nya 5. Kalau dibilang A ke B, berarti rumusnya B pangkat A. 5 pangkat 3, artinya berarti 5 pangkat 3, artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5, 3 kali 5 nya. Berarti 5 kali 5, 25. Kali 5, 100. Nah, kamu gambar lagi fungsi sebanyak 125. Tanpa jomblo dan tanpa poligami. Sanggup nggak? Bisa dong. Di situ ada benar pernyataannya ada ya kan? Nah itu untuk mencari fungsinya. Nah yang terakhir materi kita yaitu mengenai fungsi tersederhana, menyatakan rumus fungsi. Contoh rumus fungsinya seperti ini. F sama F titik 2x dipanahkan misalnya 2x tambah 5. Atau jangan yang jauh dulu, dipanahkan ke Y. Maka rumus fungsinya sama dengan siapa nih? F dalam kurung X sama dengan Y. Jadi ganti yang titik 2 kamu bikin pengawal atau dalam kurung X, yang panah bikin sama dengan. Nah kalau misalnya ibu ambil, misalnya ibu bilang seperti ini, Y titik 2x dipanahkan menjadi 8x. Maka rumus fungsinya siapa yang bisa? Angkat tangannya. Siapa yang bisa menyatakan fungsinya? Repan, apa? Y dalam kurung betul, tepuk tangan dulu Repan. Itu menyatakan fungsinya. Jadi dalam menyatakan fungsi itu ada 3 huruf, yaitu mengenai F, G, dan H ya. Itu yang dipakai 3 huruf untuk fungsi. Kalau misalnya ibu bilang seperti ini, H titik 2x dipanahkan menjadi misalnya 7x tambah 5. Bagaimana menyatakan fungsinya? Oke, oh siapa ini dia? H dalam kurung X sama dengan ya bagus, kasih tepuk tangan ke sini. Ini paham sudah aku mengenai relasi dan fungsi? Oke, kalau sudah paham kita akan kerja kelompok dulu, diskusi dulu kita. Bikin kelompoknya, kita ada berapa nak? 28. Bisa kita bagi 5 kelompok ya nak ya? Iya. Ayo anakku, coba dibagi kelompoknya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 ya.
Lalu kelompok 3 ya, ya. Di sini kelompok C ya. Oke. Kalau dikerjakan ya, Naya. Ya, jangan lama-lama biar kita bisa diskusi. Kalau yang susah, yang belum bisa nanti boleh ditanyakan lebih langsung ya. Kelompok 4 di sini ada ya. Ayo dikerjakan ya. Nanti kalau bisa nanti boleh katakan bagaimana yang kurang jelas yang kurang paham. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Berarti kita mulai. Kita presentasikan hasilnya ya. Iya betul. Nah, tadi kelompok siapa yang duluan tadi selesai? Iya ya. Kelompok 3. Berarti kelompok 3 boleh maju ke depan? Ya, buat teman-temannya kelompok lain tolong diperhatikan. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasilnya. Tolong kita dengarkan dan simak sama-sama ya. Bisa? Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari saya Lili, Saya Karolina Lita. Dan sebenarnya Saya Cherry. saya Rio, Saya Fitria. dan kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Ayo, silakan kalau mau menulis di depan. Boleh, ini ada spidolnya ya. Boleh ya. Ini mau menulis soalnya ya. Ya. Baik, mungkin itu soal dari kelompok 3 ya. Enggak, Boleh ini geser sedikit saya yang aku supaya kelihatan sama kelompok. Jangan itu soalnya supaya kelompok lain memperhatikan ini. Jika himpunan P adalah 0, 2,4 dan himpunan Q adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3, maka tentukanlah domain dan range-nya. Bagus. Kalau ceritanya domain dan Domain dari diagram panah di atas adalah 0,2,4. iya, bagus. Kode domain dari diagram panah di atas adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0,1, 2, 3. Ini saya diagram pada di atas negatif 2,052. Betul? Betul ya? Jadi yang disebut domainnya sudah disebutkan oleh kelompok 3 dan hasilnya betul. Kalau domain dari kelompok 3 yang sudah disajikan, sudah disebutkan dan hasilnya betul. Begitu juga range-nya. Betul ya? Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi Ibu sangat berterima kasih sekali karena pelajaran hari ini cukup luar biasa semangatnya. Dan Ibu juga apresiasi sekali buat kalian karena sudah menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya dengan baik. Jadi intinya pada hari ini pelajaran kita cukup sudah dimengerti, bukan? Betul? Ya. Apa tadi topik kita pada hari ini mulai dari belajar apa tadi? Relasi ya? Di mana yang disebut relasi tadi apa namanya? Mengenai hubungan, ya kan? Iya. Sedangkan yang kalau fungsi tadi intinya yaitu pemetaan. Jadi sangat luar biasa, ya. Sudah paham dan mengerti yang disebut relasi. Relasi tadi yaitu hubungan. Kalau tadi sudah kita pelajari dari apa tadi sudah kita definisikan. Apa itu pengertian siapa tadi? Relasi dan fungsi. Lalu yang kedua kita sudah menentukan bagaimana menyatakan relasi di awal diagram apa? Panah. Lalu yang poin ketiga, materi kita, tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi yaitu memahami, membedakan fungsi dan bukan fungsi. Ya, bagus sekali. Jadi Ibu harap untuk depannya juga materi-materi berikutnya juga kalian juga tetap bisa paham dan mengerti seperti ini semangatnya, antusiasnya. Ibu apresiasi buat kalian untuk hari ini karena sudah paham dan sudah mengerti untuk materi kita hari ini. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini karena tadi kita sudah membukanya dengan doa. Sebaiknya sebelum kita tutup lagi dengan doa. Kira-kira tadi kalau sudah dibuka dengan yang perempuan, kita minta yang laki-lakinya lagi ya. Coba Ibu ini bisa membuatnya. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa. Amin. Berdoa selesai. Iya, terima kasih untuk anakku Yuridis karena sudah memimpin doa penutup buat kita semua. Dan terima kasih buat anak-anakku sekalian karena waktunya sudah habis. Jadi akhir kata diucapkan selamat pagi dan boleh beristirahat. Terima kasih karena sudah semangatnya ya. Gimana tadi semangatnya?